Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kembali kita masuk pembelajaran daring. Di mana hari ini kami berdoakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, pada hari ini materi kita adalah mengenai keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sebagai berikut. Yang pertama, kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang disahkan. Yang kedua, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Yang ketiga, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah yang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. 4 atau singkatan dari pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga adalah pendapatan daerah lain yang sah. Kepala daerah yang mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Nah, itu ya mengenai keuangan daerah. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian D, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama, hubungan struktural pemerintahan pusat daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Yang kedua, dekonsentrasi yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, dan tugas wewenang antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintahan pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Nah, yang kedua, hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Nah, adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, fungsi pemerintahan pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdayaan masyarakat. Anak-anak ibu sekalian, demikian materi kita hari ini.
Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.